Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau selamat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau diberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau selamat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Maka berjaga-jaga di sini dikatakan harus terus hidup andalkan Tuhan. Harus hidup terus andalkan Tuhan. Kalau orang bilang zaman sekarang, saudara, tantangan begini berat. Lu seorang, lu pendiri, lu hebat, lu punya kekayaan jabatan, saudara, someday akan bisa. Lu bayar sudah itu untuk supaya lu bisa terluput dari malapetaka bencana. Tidak akan bisa, saudara. Firman Allah Tuhan Yesus katakan ini, berjaga-jagalah. Yaitu apa? Andalkan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada dan terus melangkah dan tinggal menghitung beberapa waktu ke depan. Engkau izinkan kami mengakhiri tahun 2024 dan diperkenankan Tuhan masuk 2025. Suatu pergumulan Tuhan yang begitu hebat, dahsyat. Tetapi kalau kami sampai dengan titik ini, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu merupakan penggenapan firman-Mu bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Allah. Firman yang memberikan kami kekuatan. Firman yang memberikan kami tuntunan supaya kami hidup terus berjaga-jaga. Tidak senantiasa terus hidup di dalam hal yang bersifat kami hanya tidur-tidur lengah, tapi berjaga-jaga dan berdoa supaya kami bisa terlindung dari setiap hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka, hal-hal yang bisa menjerumuskan kami untuk jauh daripada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, curahkan kuasa Roh-Mu yang tak terbatas itu bagi kami. Pakai hamba sebagai alat berkat-Mu Tuhan. Hamba adalah seorang yang tidak bisa mampu, tapi kalau Engkau memampukan Tuhan, hikmat dan otoritas ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi satu nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara dikasih Tuhan, saya 2 bulan hilang ada di Kota Kupang. Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan. Firman ini sebenarnya sudah 2 bulan, 3 bulan lalu saya siapkan, manakala diberikan kesempatan untuk saya berkhotbah. Tapi kemudian dalam perjalanan saya harus ke Kota Kupang selama lebih kurang 2 bulan. Dan firman ini mungkin beberapa waktu lalu kita juga sudah dengar di gereja Gemit. Dan saya akan mengambil satu bagian ayat yang tentu ini satu ayat yang kemudian menjadi satu bentuk nasihat yang sangat berkelas ataupun menggiring banyak orang percaya untuk harus hati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya bisa menjerumuskan orang Kristen, orang percaya kepada suatu kehidupan yang pada akhirnya dia akan mendapat jerat dan hukuman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita baca firman Tuhan Lukas pasal 21 ayat 36. Saya hanya ambil satu ayat, nanti baru kita kaitkan dengan dia punya konteks atau bagian bacaan ini. Lukas 21 ayat yang ke-36. Sudah dapat? Haleluya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya baca sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan
untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Siapa itu Anak Manusia? Dia Yesus Tuhan. Dan ini dia yang sampaikan di sini di firman Tuhan, bahwa pada suatu ketika nanti kedatangannya yang kedua kali, tidak ada satupun yang bisa untuk membantah itu. Entah orang boleh mengatakan bahwa dia punya agama, dia punya toko yang lebih baik, tetapi tidak akan bisa. Satu ketika semua akan memandang hanya satu pribadi yang datang, karena dia Allah yang telah menjadi manusia, Anak Manusia. Itu label sebutan kepada Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, dari bagian ayat ini Tuhan Yesus mau menunjukkan begini. Di tengah akhir zaman menuju akhir zaman, banyak orang akan terjerumus. Karena itu harus hati-hati, termasuk orang Kristen. Kalau tidak, saudara hati-hati, berjaga-jaga, senantiasa dan berdoa, saudara, kita bisa terjerumus dan bisa ditolak. Karena itu saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca di sini ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Perhatikan baik-baik, pesta pora. Yang kedua, kemabukan serta kepentingan duniawi. Kita sampai di sini dulu. Ini hal yang saudara menjerumuskan, bisa menghancurkan orang percaya. Saya baca terus berulang-ulang dan terus mencoba untuk pelajari apa maksud perkataan Tuhan ini. Saudara kekasih Tuhan, kemudian saya diarahkan perkataan Tuhan Yesus atau nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan ini, atau semacam suatu warning ini, merujuk kepada suatu hal yang dulu terjadi, di mana air bah penghukuman terhadap zamannya Nuh. Oleh karena apa? 3 hal ini terjadi. Orang ramai-ramai pesta pora, melekat syarat, mabuk-mabukan, kepentingan dunia. Mereka lupa saudara, peringatan demi peringatan Nabi menyampaikan, mereka tidak. Ini yang kemudian saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini akan celaka. Dan saudara, air bah itu muncul, hancur semua. Orang mau berteriak minta tolong tidak ada guna saudara. Kenapa? Tuhan sudah minta harus kembali bertobat, harus kembali kepada Dia, tapi orang tidak mau. Saudara, siapa yang tidak senang dalam pesta? Kalau saudara, misalnya ada orang saudara keluarga buat pesta, saudara tidak pergi, itu saudara tentu tidak beretika. Atau saudara buat acara, misalnya katakanlah, misalnya kedukaan apalagi, kalau saudara tidak hadir, itu namanya sesuatu hal yang tidak bagus. Tuhan tidak melarang orang untuk berpesta. Tuhan tidak melarang untuk orang itu hidup di dalam melakukan kepentingan setiap saat. Tapi persoalan di sini dia tekankan apa? Kalau sudah syarat itu begini saudara. Coba begini, perhatikan. Sekarang kan kita mau musim mangga sudah. Coba perhatikan itu pohon mangga. Saya di rumah ada. Saya ngomong sama anak-anak, ini mangga ini tahun punya syarat lagi. Syarat itu artinya apa? Pengertiannya lebar, penuh. Ini syarat saudara. Kalau orang sudah pesta, dia merupakan sesuatu hal kesenangan, syarat dalam di hati, apalagi ditambah dengan mabuk-mabukan, kepentingan hawa nafsu dunia, ini yang hancur. Ini yang bisa bikin orang hancur. Makanya kembali kepada zaman Nuh. Ini orang berpesta pora. Padahal saudara sudah sampaikan bertobatlah. Kembali kepada Allah, orang tidak mau. Masa bodoh. Berpesta pora menyenangkan hati lebih utama. Mabuk-mabukan lebih utama. Kepentingan dunia lebih utama. Saudara, kebanyakan saudara semua kita ini kan berdagang yang usaha ya. Itu penting atau tidak? Penting saudara. Dapat uang penting atau tidak? Cari uang.
Kalau tak ada yang tidak penting, berarti dia omong kosong. Orang selalu bilang omong kosong. Kalau dia cari uang, dia bilang tidak penting, itu omong kosong. Tapi karena saudara di sini Tuhan Yesus katakan begini, bukan masalah tidak butuh uang, penting saudara. Anak-anak sekolah penting, engkau bekerja penting, semua ini penting. Tapi kalau sudah lupa Tuhan, kalau sudah sibuk, abaikan ini yang sudah syarat hati ini. Lupa akan waktu dengan Tuhan, lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa berdoa, maka ini hancur, saudara. Ini yang zaman Nuh. Yang kedua, merupakan satu latar belakang memang di balik kisah ini. Zaman Sodom dan Gomora itu yang sama. Orang tidak belajar lagi kepada zaman Nuh. Orang lupa peringatan demi peringatan. Sodom dan Gomora kita tahu tuh, masyarakat waktu itu di Sodom dan Gomora hidup dalam pesta pora, mabuk-mabukan, kepentingan, usaha bisnis semua. Syarat akhirnya apa? Orang lupa melakukan perintah Tuhan. Malah terkenal waktu zaman Sodom dan Gomora, laki-laki dan laki-laki saling bersuka. Sekarang juga ada toh. Malah di beberapa negara diizinkan itu terjadi. Ini hancur saudara. Ini yang Tuhan bilang. Ini yang menjerat. Ini yang bisa memberikan malapetaka hancur. Saudara kasih Tuhan, sehingga di sini dia berikan bagian firman Tuhan. Konsep dia. Satu, untuk luput daripada setiap calon murka Allah, untuk luput dari setiap malapetaka bencana yang sedang terjadi, untuk luput dari setiap persoalan yang ada, dia hanya bilang berjaga-jagalah sambil berdoa. Itu kunci. Alkitab di sini dia katakan di sini tadi toh, di dalam Lukas tadi. Saya baca Ulang 3:6. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Supaya kita luput, saudara, tujuannya adalah berjaga-jagalah dan sambil berdoa. Orang lupa yang tadi saya sudah pesta pora, kalau sudah sering-sering itu bisa lupa. Apalagi kalau ada di ataupun daerah yang orang bagian timur ini, daerah kita di sini, budayanya sama saudara, sama dengan dunia di Timur Tengah, sama dengan di bangsa Yahudi. Ini yang Tuhan Yesus takut. Dia tahu bahwa ini akan menjatuhkan orang percaya, ini akan menghancurkan gerejanya, sehingga dia kasih warning ini. Satu, dia bilang berjaga-jagalah sambil berdoa. Ada lagu bilang kok, lagu bilang apa? Itu lagu sebenarnya sederhana, orang lagu tempo dulu ataupun orang bilang itu lagu orang tua dulu. Tapi sebenarnya saudara punya makna. Saya kembali hanya waktu mempersiapkan firman Tuhan, saya berdoa sambil saya menyanyi lagu. Kemudian saya ajak anak-anak coba menyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Begitu kok. Kalau mau sembuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau selamat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau diberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau selamat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sembuh. Maka berjaga-jaga di sini dikatakan harus terus hidup andalkan Tuhan. Harus hidup terus andalkan Tuhan. Kalau orang bilang zaman sekarang, saudara, tantangan begini berat, lu seorang, lu pendiri, lu hebat, lu punya kekayaan jabatan, saudara, someday akan bisa. Lu bayar sudah itu untuk supaya lu bisa terluput dari malapetaka bencana. Tidak akan bisa, saudara. Firman Allah Tuhan Yesus katakan ini, berjaga-jagalah. Yaitu apa? Andalkan Tuhan. Saya sering kasih contoh toh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Kalau dia punya nilai satu, berarti kalau manusia ini nol toh. Kalau orang Kupa bilang nol kaboa. Coba begini saudara, yang saya sering kasih omong, di mana-mana saya sering kasih omong, sering sampaikan. Coba yang kita manusia nol kaboa ini, pasang nol ini di depan secara matematika. Baru coba pasang satu, bacanya bagaimana? 0, 1.
Coba pasang 0 lagi, 0, 0, 1. 0 sampai yang bunyi yang seperti yang orang bilang triliun. 0, 0 sampai 12 tetap kelihatannya 1. Karena 1 ini tidak bisa terbantahkan. Tapi manusia adanya. Manusia andalkan diri tidak akan bisa. Tetapi saudara, kalau saudara balik, saya mau andalkan Tuhan Yesus. Saya mau cinta Dia. Saya hargai tentang salib Dia yang begitu mahal bagi saya. Saya kasih Dia di depan, saya di belakang. Coba 1 di depan baru 0 ikut. Nilainya berapa? 10. 0 lagi berikut. Nilainya berapa? 100. 0 lagi 1000. Coba 0 sampai 12. 1 triliun. Menunjukkan bahwa apa saudara? Orang yang andalkan Tuhan, orang yang mengasihi itu salib, maka dia berharga di mata Allah. Dia terlindung dari bencana malapetaka. Dia selamat. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Itu saudara. Yang berikut saudara, untuk percaya Dia orang harus belajar firman Allah. Firman Allah bukan dari ajaran lain. Firman Allah bukan daripada pengetahuan lain. Firman Kristus yang membangkitkan iman saya. Betul? Amin. Firman yang memberikan yaitu firman Kristus. Kalau bukan firman Kristus saudara, Dia tidak bisa memberikan keselamatan. Dia tidak membangkitkan iman saya. Tapi kalau firman Kristus seperti Injil ini, maka Dia memberikan saya iman. Sekalipun badai, tantangan, gelombang, persoalan, masalah, saya punya iman. Saya punya iman yang hebat. Saya punya iman yang kuat. Berapa? Roma berapa? Roma 10 ayat berapa? 17 ya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau firman yang lain, ajaran yang lain, segala pengetahuan yang lain tidak akan bisa menjamin imanmu, tidak akan bisa memberikan jaminan kepastian iman. Tetapi firman Kristus, Dia yang berfirman, Dia yang menyampaikan, Dia jamin keselamatan. Makanya Dia berbicara ini, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya apa? Kamu luput dari setiap bencana ini. Kamu luput dari setiap malapetaka, supaya yang berikut kamu berdiri dan bertahan di hadapan anak domba Allah, anak manusia. Ini suatu tujuan saudara. Saudara yang tadi bicara tentang 3 hal tadi itu. Pesta pora, kalau orang punya hati ini sudah melekat. Wih, saya punya hati gelisah kalau sudah pesta ini pesta. Saya punya hati gelisah kalau saya sudah minum mabuk. Maunya minum terus supaya kasih hangat ini badan. Kalau saya sudah diusik orang atau mengganggu orang, saya punya hati ini kayak bagaimana kok tidak tenang. Ini yang orang bilang hak syarat dengan keburukan dan ia akan hancur. Saudara pernah dengar istilah pesta tuh rompes? Di sini ada rompes tuh. Belum pernah dengar istilah rompes. Kalau di Kupang itu rompes. Rompes itu apa? Rombongan pesta. Setiap kampung, setiap daerah, setiap RT itu ada rompes dan mereka punya link. Apalagi sekarang punya HP yang teknologi ini, dong saling ada pesta di sini. Datang lo di sini nyari. Dia datang saudara, berkumpul semua di situ. Entah itu pesta karena syukuran orang wisuda, pesta karena pernikahan. Apalagi juga pesta karena acara karena kedukaan. Dong datang semua berkumpul. Tujuan apa? Untuk senang ini hati, karena ini hati ini sudah lengket, syarat dengan mau pesta. Ada makan-makan di sana. Nanti dia tanya, ada makan-makan ke sonde? Ada di sini. Ada dengan apa? B2. Ini saudara apalagi dengan B2 daripada senang, saudara. Karena apa saudara? Di kota Kupang saudara, sepanjang jalan kalau saudara pernah pergi ke mana, jalan terus sampai dengan mau sampai dengan terminal, karena di Selam situ kan sudah daerah saudara kita dari Muslim. Itu B2 jalan, daging babi itu mau pesan di pinggir jalan tuh, mau makan, mau pesan yang panggang, koma apa segala macam ada di situ. Ini saudara situasi ini. Orang lupa saudara, ini akan menjerumuskan. Mabuk-mabukan apalagi tambah-tambah. Ini akan celaka saudara. Rompes tadi saya bilang. Malah saudara, waktu saya masih di sana, ini di kedukaan ini. Dok kalau sudah mulai menyanyi, kalau belum kasih minum kopi, lagu rohani dong ubah.
Kan lagu rohani bilang begini, bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Dong rumah saudara, ini rompes ini. Bernyanyi terus sampai kopi datang. Bernyanyi terus sampai kopi datang. Ini celaka saudara. Lagu rohani kalau dia minum mabok, hatinya mendekati pesta. Orang sementara berduka, dia tetap menyanyi di lagu sampai lu kasih keluar kopi. Kita kasih keluar itu kopi dengan kue, tapi lu tetap menyanyi. Nanti kursi-kursi lu mulai pakai saya begini. Kalau lu terus menyanyi, bernyanyi itu sampai kopi datang, bernyanyi itu sampai kue. Kalau kopi sudah datang, lu sudah dulu sopan-sopan begini. Habis itu berdoa, lu terlambat, tetap ini lagu muncul. Ini lagu bernyanyi itu sampai Tuhan datang. Jadi orang persekutuan bernyanyi itu sampai Tuhan datang di acara kedukaan, dong tidak ada lagu bernyanyi itu sampai kopi datang. Ini hancur saudara. Malah saudara ada lagi minum mabuk lagi. Saya ikuti, ini saya rekam ini. Dong minum mabuk, saya masih tinggal di sebelah situ. Saya dengar jadinya dong minum mabuk, dong dia omong dari pagi sih. Dong begini, begini. Lu bayangkan tidak? Waktu Adam dan Hawa nikah di Taman Eden, siapa yang jadi mama saksi? Itu siapa yang jadi dia punya ibu dapur? Saya bilang, ini orang lagi begini. Karena apa? Mabuk bukan sah. Ini saudara hancur saudara. Ada lagi saudara di suami minum mabuk kelas berat. Mudah-mudahan di sini suami-suami semua ada yang tidak. Dia minum mabuk kelas berat saudara. Satu ketika mau apalagi kita mau menjelang Natal kok. Pada saat mau pergi hari Natal begini, 25 Desember, dia mau bilang begini, mama ada, bapak, bang kok ketemu pergi di ini Natal sudah. Dia mbak betul ini masih lagi fly berat atau mau berat. Dia bilang begini, mama pergi saja. Dan mama pergi sampai di sana, tahu di sana ya, itu Maria itu. Maria itu maksudnya mama jadi ibunya Yesus. Itu Maria, hei Maria. Itu lumberis itu kami yang makan. Ini setan saudara, kenapa? Minum alkohol mabok, lu omong enak saudara. Ini kalau zaman Tuhan Yesus secubit di telinga, udah berludah. Lu omong enak sah. Ini saudara hancur saudara. Mudah-mudahan di sini tidak. Ini saudara yang menghancurkan. Orang anggap sudah hati-hati saudara. Kalau orang saking suka pestanya, yang tadi saya bilang zaman Nuh itu air bah. Yang kita sekarang istilah sekarang itu tsunami. Tsunami itu dalam pengertian masa Jepang itu air bah. Itu baru kecil-kecil saudara. Itu Tuhan buat. Kenapa? Supaya peringatan bagimu. Jangan anggap remeh. Pesta pora bisa menjerumuskanmu. Tuhan senang. Tuhan tidak senang. Tuhan bukan tidak senang dengan pesta. Kalau dia buat mujizat di kanan sana. Buktinya dia dukung pada saat anggur habis dia buat mujizat pertama kali di sana air berubah menjadi anggur. Ya, tapi jangan sampai mabuk, melekat saudara. Ini hancur celaka saudara. Malah saudara kekasih Tuhan, saya lebih kurang 2 bulan saya dari Kupang dan bulan Juli yang lalu saya pergi kemudian sehat. Saya ke beberapa persekutuan doa yang dulu pernah saya pertama kali pemuda itu aktif. Persekutuan doa sudah apa saudara? 2-3 sudah bubar selesai. Persekutuan sudah apa saudara? Suam-suam tinggal 1-2 orang. Oleh karena apa saudara? Orang lebih cenderung kepada hal-hal seperti ini. Pesta pora, kalau budaya-budaya, kalau semua yang nama mabuk-mabukan, dia paling senang kepentingan dunia saudara. Orang lupa Tuhan. Malah saya saudara, satu persekutuan doa yang dulu saya aktif di dalam. Dia persekutuan doa ini penjaga kaki dia. Karena saking dapat uangnya banyak. Pada hari jam persekutuan doa seperti hari Senin, hari Jumat saudara, dia suruh orang beribadah, tapi dia masih sibuk atau supaya terima uang. Dia punya alasan saudara bisa diterima masuk akal. Saya juga melayani. Ini saudara karena hatimu penuh dengan pesta, hancurlah ini semua yang saudara akan dapat. Apa yang kemudian saudara saya pelajari? Rumah tangganya hancur berantakan. Suami tinggalkan dia dan cerai kawin dengan orang lain. Anak-anak kacau balau,
hidup dalam perjudian, hidup dalam kenakalan remaja. Ini karena apa? Anugerah Tuhan tarik kembali, kasih karunia Tuhan tarik kembali, urapan Tuhan tarik. Dulu saudara, dia seorang istri yang takut Tuhan, dengan karunia mata telinga orang bina yang lengkap. Tapi karena hal ini, pesta pora dan semua yang ada, Tuhan tarik kembali itu karunia. Saya diminta untuk doa. Saya doa, ada urapan menangis saudara. Kembalikan akan waktu dengan Tuhan. Kembalikan waktumu dengan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Karena ini bahaya. Ini yang Tuhan Yesus sangat takut di sini. Hamba Tuhan bisa terjerumus. Saudara, saya pelajari lagi dulu ada satu gereja yang terkenal besar di Kota Kupang. Saya tidak sebut dari gereja mana. Pujian penyembahan hebat. Tapi sekarang yang berkembangnya Kota Kupang, dia terhimpit. Gereja ini bagikan kesuaman. Dulunya mobil parkir segala macam, sekarang tinggal hanya 1-2 motor. Oleh karena apa? Orang sudah sibuk lupa diri, lupa Tuhan. Ini zaman yang berbeda saudara. Ini yang Tuhan mau. Tuhan punya tujuan apa? Supaya saya dan saudara selamat. Makanya bila berjaga-jaga lah dan sambil berdoa. Saudara, kita akan bilang tadi itu, andalkan Tuhan. Baca firman, firman itu iman saya, iman yang pasti. Tapi firman itu juga bisa memberikan saya keselamatan. Firman itu adalah juga sebagai perisai. Kita baca beberapa ayat. Coba pertama Mazmur 119 ayat 9. Ini firman untuk anak-anak muda ya. Sebenarnya bukan anak muda, orang tua bagian jiwa muda. 119 ayat 9. Bagaimana orang bisa yang tadi toh berjaga-jaga toh senantiasa, dia bisa mempertahankan dirinya, kelakuannya di tengah tantangan ini dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pemasmur atau Raja Daud mengatakan, mengklaim, tidak ada duanya. Orang bisa menghadapi tantangan persoalan dengan kekuatan lain atau pengetahuannya, hanya dengan firman-Mu. Hanya dengan firman bisa terjaga perilaku ini, sikap di tengah situasi, sehingga pada saat misalnya ada yang sifatnya pesta, boleh hadir, tapi jangan hatimu mendekat. Jangan menjadi satu hal yang syarat setiap saat hanya mau pesta, apalagi ditambah mabuk-mabukan, apalagi ditambah dengan kepentingan-kepentingan, hal-hal yang tidak benar. Ini akan menyesatkan saudara. Yang berikut saudara, dia firman itu menjangka. Orang bisa hanya dengan firman. Kalau saya tadi itu lagu bilang tuh, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau sembuh. Kalau mau supaya saya kuat dan kokoh menjaga hidup ini benar, baca firman Tuhan setiap hari sambil berdoa. Maka saya dan saudara akan terluput. Dia sudah jamin di sini. Luput dari apa? Bencana malapetaka. Saya sering di mana-mana saya sampaikan toh. Saudara lihat sekarang Facebook. Saya lihat di sini semua pasti jago Facebook di anak muda. Saudara perhatikan toh. Saat sekarang ini coba saudara buka. Dalam tempo hanya berbeda 1 detik, menit. Berita kedukaan ratingnya tinggi. Meninggal sana sini. Berbeda dulu toh. Ucapan hanya apa? Yang paling tinggi apa? Lebih banyak ulang tahun. Lebih banyak kepada orang syukuran. Tapi sekarang rating tertinggi orang meninggal. Maka di depan mata kita juga ini. Dalam 1 minggu saya di gereja kita tuh bisa 2-3. Ini salah satu peristiwa yang tidak bisa terbenung. Penggenapan firman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga Tuhan bilang, berjaga-jagalah senantiasa, supaya kamu jangan mendapat jerat. Ini saudara. Saudara yang tadi bilang kayak mabuk suka minum-minum, hati-hati saudara. Ada firmannya juga. Saudara tahu firman?
Yesaya 5 ayat 11-12. Dia kata bilang apa? Celakalah orang yang suka minum dari pagi sampai dengan sore malam. Celaka. Itu bukan saya ngomong, firman yang ngomong. Coba baca. Yesaya 5 ayat 11-12. Mulai 11. Saya baca ya. Ini 11 ya. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Ini yang sudah salah Tuhan Yesus bilang. Makanya disebut apa? Celakalah. Peringatan keras, saudara. Nanti ada kita baca di ayat selanjutnya akibat. Coba yang ayat berikut 12. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Jadi kalau orang sudah syarat dengan minum mabuk, perjamuan-perjamuan ini pesta, ada musik-musiknya yang besar, sudah menyatu mendarah daging, orang lupa terhadap perbuatan Tuhan yang besar atas hidupnya. Dia selamat karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena hal-hal ini. Yang kemudian saudara, dia lupa atas pekerjaan Tuhan. Mereka sadar tidak saudara yang hidup di sana? Tidak sadar saudara. Karena apa? Hatinya melekat kepada minuman itu daripada apa yang Tuhan beri. Hidup saya sampai saat ini itu karena anugerah, cinta Tuhan bagi saya dan saudara, termasuk mereka. Maka kuncinya apa? Bertobat. Apalagi sekarang terkenal yang tadi saya bilang rompes itu saudara. Orang yang sudah begitu, dia bekerja hanya duduk dari pagi, siang, sore sampai malam. Istri boleh bekerja, pontang-panting, gendong anak, masak nasi. Dia pun suami saudara tidur saudara, malam mete-mete dari pagi, mulai kasih hangat dia minum. Ini satu penyakit yang akan menghancurkan. Celaka saudara. Coba baca ayat yang ke-22 dari tadi. Ayat 22. Apalagi dia sudah meminum, suka campur-campur. Orang ngomong, wah ini mau kayak bola, mau kayak ini campur ini, wah ini. Itu hancur dia. Ayat 22. Yang tadi. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celaka saudara. Ini yang Tuhan Yesus tidak mau. Dia mau semua selamat. Dia mau semua untuk mengalami anugerah, terlindung dari. Jangan salahkan Tuhan Yesus. Saudara, firman ini dia latar belakang dia tulis, dia sampaikan sebelumnya akan ada terjadi bencana alam, peperangan, tapi itu awal daripada kedatangannya yang kedua kali. Dan kemudian dia sudah mengatakan tuh Yerusalem akan dikepung, bait Allah runtuh. Dan tahun 70 saudara Masehi, perkataan Tuhan Yesus tergenapi. Jenderal Titus menyerang masuk, serang bombardir kota Yerusalem, dan bait Allah diruntuhkan. Dan tidak ada satu pun yang selamat, tapi yang selamat adalah hanya orang Kristen. Pengikut Yesus selamat karena apa? Dia dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada di atas gunung jangan turun. Kalau ada di atas pedakian jangan turun. Orang Kristen percaya saudara. Pengikut dia percaya, maka mereka terhindar pada tahun 70. Mereka selamat saudara. Ini saudara kasih Tuhan. Dia sayang kepada umat manusia. Banyak orang yang begini tuh, kok gempa bumi, peperangan, sana sini. Yang termasuk di gunung Leutobi ini sudah pernah meletus. Nanti lagi bilang orang informasi ini apa? Roka tenda lain dan semua. Orang sudah biasa. Sudah biasa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah menunda. Tapi kalau sampai saat ini orang mengatakan Tuhan seolah-olah mengabaikan atau tertunda, ingat ini kesabaran Tuhan. Supaya apa? Semua bertobat dan diselamatkan. Itu tujuan utama dia. Sehingga dia tidak rela, dia tidak sia-sia mati di atas kayu salib. Itu firman di mana? 2 Petrus 3 ayat 9.
Jadi ingat saudara, ini masa anugerah, masa kasih karunia. Tuhan tidak pernah menunda, tapi dia sabar, dia tunda supaya semua harus selamat dan harus bertobat. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya apa? Selamat. Supaya pengorbanan dia itu tidak menjadi percuma. Tapi kalau lu anggap remeh dia punya darah, buat yang tadi 3 hal yang dia sampaikan, syarat dengan pesta pora, mabuk-mabuk, sampai dengan kepentingan dunia, hawa nafsu, senang sana sini, lupa Tuhan, maka saudara, jangan heran saudara kalau suatu ketika penghakiman terjadi. Saudara, ini kita harus, makanya saya bilang kemarin lagu sederhana itu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau selamat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau diberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau lu bisnis mau disembuhkan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau lu punya hidupnya terlindung dari setiap bencana malapetaka. Ini dia punya omong demikian. Ini saudara yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Sehingga dia bilang apa? Supaya apa? Kamu luput. Kuncinya dia bilang tidak ada kunci lain. Berjaga dengan senantiasa sambil berdoa. Senantiasa begini. Tadi ada satu lagu saya itu terus menerus. Yaitu apa? Saya tetap cinta dia setia. Saya tetap baca firman setiap hari, cinta dia terus. Saya tetap berdoa setiap hari. Itu senantiasa. Supaya apa saudara? Terus menerus saya lakukan ini sebagai satu kebiasaan. Dan kemudian saya terus ingin merenungkannya, menantikan dia. Maka di sini Tuhan memberikan kekuatan. Orang yang menanti-nanti Tuhan apa? Lagu apa ya? Di Yesaya. Nanti sambil buka Yesaya 42 ayat berapa? 31. Orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang tadi senantiasa setiap saat berjaga-jaga andalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, baca firman, doa tiap hari seterusnya, dia menanti-nanti Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yaitu Roh Kudus. Dan itu sudah tergenapi dan hari ini dan seterusnya kekuatan itu diberikan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Kalau orang yang tadi kebiasaan dia itu rajin baca firman, doa, lakukan hidup benar, menanti-nanti Tuhan, kekuatan Tuhan berikan, perlindungan Tuhan berikan, firman menjadi kekuatan, firman itu berisi, Yesus Tuhan, itulah kekuatan. Dia memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Sehingga apa? Saudara, ini diibaratkan anak Tuhan, orang percaya itu diibaratkan burung raja-wali. Kenapa Tuhan tidak kasih contoh? Saya baca ini, kenapa Tuhan tidak kasih contoh anak Tuhan itu, orang percaya itu seperti burung apa? Burung pipit yang kecil. Tidak. Kelas kita bukan situ, saudara. Kelas kita itu raja-wali. Terbang dia besar, saudara. Saya baca raja-wali. Raja-wali itu malah kalau ada badai, angin sakal, dia paling senang. Supaya apa? Dia punya sayap ini kepak. Tantangan beban masalah persoalan. Anak Tuhan, dia akan tetap hidup, teguh berdiri, kuat. Karena apa? Kekuatannya pada Yesus, kekuatannya pada Allah, kekuatannya pada Roh Kudus. Firman Tuhan menjamin dia tidak akan pernah menjadi kedok. Itu hebatnya orang percaya. Berbeda orang yang di luar andalkan dia sendiri. Berbeda dengan orang yang suka melakukan hal-hal yang tadi. Saudara, saya ada sedikit kembali, saudara. Karena tadi kata celaka orang minum mabuk. Kalau kita baca di ayat selanjutnya tadi Yesaya 5 ayat 11, 12 dan seterusnya 13, saudara. Itu zaman waktu itu orang anggap remeh. Ini Tuhan punya firman ini. Celakalah. Dia minum mabuk terus. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babel. Kemudian apa? Perang besar-besaran di sana sebelum pembantaian, orang-orang itu mati.
kubur menganga mulut masuk ke dalam. Karena apa? Anggap remeh. Tuhan sudah peringatkan. Tapi ini, maka saudara, Tuhan mulai dari rumahnya sendiri, gereja persekutuan doa seperti ini, dia mulai untuk memberikan untuk saya dan saudara. Saudara, terlalu banyak, hanya saya waktu. Saya yang memberikan satu contoh. Tuhan Yesus sebenarnya dalam bacaan ini Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Contoh sederhana yang tadi ayat-ayat yang kita sudah baca. Dia kasih contoh dia sendiri. Bagaimana supaya saya punya hidup ini jangan salah dengan yang tadi, mabuk-mabuk, aktif pesta pora, kemudian hal ini yang kemudian menjerumuskan saya. Kalau kita baca di ayat yang ke-37 dan ayat 38 saudara di sini. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Ini satu contoh yang Tuhan Yesus mau supaya kita pahami. Strategi untuk jauh daripada semua itu, jangan supaya kita punya hati rohani ini harus dikasih tingkatkan. Dengan cara apa, saudara? Baca kitab suci, doa tiap hari, bersaksi terus, memberitakan firman, maka saudara ini kekuatan yang tadi saudara diumpamakan itu. Ini kekuatan supaya saya dan saudara bisa kuat. Saya dan saudara bisa kuat, saudara. Saudara kasih Tuhan, ini satu hal yang penting. Kenapa saudara? Zaman menuju akhir zaman ini banyak orang-orang akan jatuh. Makanya saya percaya bahwa kalau ini dijaga betul seperti nama Immanuel. Saya pernah khotbah tahun kemarin toh. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu terjemahan yang sebenarnya. Dia ada nyata di sini, saudara. Dia beserta dengan saya dan saudara. Maka jaga ini dengan baik-baik. Karena saudara pengalaman yang tadi saya lihat tuh, persekutuan doa beberapa itu membubar. Dia tinggalkan Tuhan demi yang tadi ini. Dan bahkan suam-suam, bahkan banyak tragis saudara di sana saya ketemu. Karena apa saudara? Saya tidak perlu minta maaf. Contoh, saya dapat di sana. Kenapa sampai persekutuan doa itu berubah? Ketua persekutuan doanya ternyata selingkuh dengan istri anggota persekutuan doa. Ini yang kepentingan dunia lebih diutamakan. Hawa nafsu. Saudara, hancurlah persekutuan doa itu. Bubar saudara. Ini saudara yang akan menghancurkan. Ini yang Tuhan Yesus memberikan nasihat dan warning ini saudara. Dia mau supaya saya dan saudara terus hidup dalam berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya saudara, saya dan saudara diberkati. Luput dari ini bencana-bencana yang sedang terjadi ini. Dia jamin saudara. Orang kalau percaya dengan sungguh-sungguh dia terluput saudara. Sekalipun ini saudara gempa bumi apapun saudara, kalau itu dalam izinan Tuhan, saya andalkan Tuhan, saya terluput saudara. Terakhir saudara saya mau katakan, kalau saya mau mati itu sudah mati dari beberapa tahun, tahun 90-an. Hilang di atas gunung Timau selama 3 hari 3 malam. Tetapi saudara hari keempat baru orang ketemu saya. Makan itu hanya apa? Daun-daun ini saya makan. Raba begini saya raba ini daun ini makan taruh di mulut di warna hawa sini. Minum air habis saudara, saya punya tempat minum begini. Saya pergi lihat mata saya lihat ada genangan air kuda di sini yang sapi. Ini air kuda betul saudara, saya saksikan. Saya tanda begini minum. Tapi tidak mati, tidak racun. Hidup! Kalau kondisi. Coba sekarang saudara begini pakai minum itu barang atau makan mati. Tapi pada saat tertentu Tuhan menjaga. Karena apa? Dia, saya dan saudara biji matanya. Haleluya, saya dan saudara kita ada di hadapan Tuhan. Kita memang satu pujian Yesus. Itu lagu itu. Yesus terlebih besar. Yang lagi tenor itu. Yesus terlebih besar. Lalu saudara dan saya kita terus merenungkan firman Allah. Saya terbatas saudara. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Haleluya.
Saya dan saudara terus ada di hadapan hadirat Allah. Kalau saya dan saudara menyaminkan bahwa dia Yesus yang lebih besar, maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus yang lebih besar itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu luput daripada setiap hal-hal yang terjadi atas dunia ini, bencana malapetaka dan lain sebagainya, supaya kamu juga jangan terjerumus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, syarat, pesta pora, mabuk-mabukan, kepentingan-kepentingan dunia, karena ini akan menghancurkan saya dan saudara. Tapi orang yang menghargai bahwa Yesus lebih besar, pengorbanannya besar, maka dia akan terlindung dari setiap hal-hal demikian. Karena apa? Dia andalkan Tuhan. Dia menomor-satukan Tuhan. Dia hidup membaca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, terus menerus hidup di dalam kehidupan yang benar, bertobatan, kekudusan hidup, hidup terus bersaksi dan melayani sampai Tuhan datang. Haleluya. Dia diberikan kekuatan yang diibaratkan seperti burung raja wali yang terus terbang naik tinggi, sekalipun ada badai, sekalipun ada angin sakal dan lain sebagainya, dia tetap ada karena dia kuat, karena dia punya Yesus yang lebih besar. Haleluya. Apapun saudara punya masalah persoalan, di tengah krisis, di tengah tantangan persoalan yang sedang terjadi bagi seluruh dunia, penggenapan firman Allah menjelang kedatangannya yang kedua kali, bagi setiap orang yang sedang menanti-nanti Tuhan, perayaan Natal 25 Desember 2024 mengakhiri tahun 2024 ini, memasuki tahun baru 2025. Haleluya, percaya Dia Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Saya dan saudara terus setia ikut Tuhan, tetap siap siaga dalam situasi apapun. Baca kitab suci, doa tiap hari, supaya saya dan saudara terlindung, saya dan saudara terus terjaga, saya dan saudara terus memperoleh kekuatan, saya dan saudara diberkati sekalipun di tengah tantangan. Pembedanya ada. Allah itu adil, Yesus adil. Dia akan menyatakan itu berbeda di tengah krisis. Anak-anak Tuhan bekal bertumbuh. Haleluya. Jangan takut terhadap situasi atau apapun. Kalau Yesus bilang jangan gelisah-gelisah, itu baru awal. Tapi berdirilah teguh. Injil akan disampaikan ke seluruh dunia. Itulah baru kesudahan segala sesuatu. Haleluya. Beritakan firman, terus melayani. Tuhan tetap setia. Karena itu saya dan saudara harus setia.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Sang Immanuel. Itu kata Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Saya dan saudara akan mengalami anugerah demi anugerah, lawatan demi lawatan. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu Bapa sebagai orang-orang yang ada dan berkomitmen untuk ikut Tuhan setia sampai mati. Kami orang-orang yang diperhadapkan dengan berbagai macam ruang-ruang situasi yang ada, hidup di tengah-tengah situasi yang ada, hidup di tengah situasi adanya pesta pora, mabuk-mabukan, kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan berbagai macam hal yang sangat penuh, dan juga kepentingan dunia. Kami tetap dijaga. Kami telah dipimpin oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Kami telah diarahkan oleh firman Allah. Firman itu kekuatan, Injil itu kekuatan, kekuatan itu Yesus Tuhan kami. Iman kami, iman yang pasti. Kami terjaga dan terlindung. Haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Hamba terbatas Tuhan di dalam hal memberitakan firman, tapi kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan bagi setiap kami. Kami diberkati, kami dilawat. Yang malam hari ini punya masalah, beban, persoalan yang mungkin dia timbang secara akal logika Tuhan tidak bisa lagi terselesaikan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, membebaskan, pemulihan terjadi. Haleluya. Yang punya pergumulan terhadap sakit penyakit, yang punya pergumulan terhadap keluarganya, orang tua, familinya yang mungkin sakit dan terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun yang di rumah-rumah, ataupun dimanapun, di dalam nama Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia terima lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia terima anugerah. Tuhan, adakanlah perkara dan mujizat-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, di tengah krisis, di tengah tentang persoalan, ya Allah, ada banyak persekutuan doa demi persekutuan doa mengalami kehancuran. Ada banyak persekutuan demi persekutuan doa yang mengalami kesuaman. Ada banyak gereja-gereja mengalami kesuaman. Ada banyak gereja-gereja yang hampir berhambang kehancuran. Tuhan, tolong ya Allah, berikan lawatan-Mu ya Allah. Tuhan, mari Tuhan, kalau salah dosa umat manusia, kami semua ampuni. Pulihkan kembali. Roh-Mu menarik kami kembali. Biarlah ajakan Tuhan Yesus ini kembali, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kami luput daripada semua yang ada. Mari Tuhan, tolong gereja-Mu, rumah tangga Kristen yang diambang kehancuran, yang diambang perceraian. Oh Tuhan, tolong, ini tipu daya iblis, ini satu hal-hal yang menjerumuskan, maka ranah ini dihancurkan dalam nama Yesus. Tetapi yang adalah damai sejahtera, yang adalah kasih Kristus yang disalibkan itu, yang mempersatukan itu, yang menyelamatkan itu, Tuhan, terjadi bagi setiap rumah tangga Kristen. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, di dalam setiap penginjilan, pemberitaan, kesaksian, amanat agung Tuhan akan terlaksana. Jadikanlah semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Tuhan akan senantiasa menyertai sampai kepada akhir zaman. Terjadi bagi gereja Tuhan. Pekabaran Injil di mana-mana tempat diberkati. Seluruh bangsa, seluruh mengalami penginjilan, mengalami karya keselamatan, berita kelepasan, berita anugerah ini terjadi. Lawatlah semua. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Semua daerah-daerah penuh dengan kemuliaan. Ada banjir kebangunan rohani, ada banjir pertobatan, ada banjir kemenangan jiwa-jiwa. Di NTT diselamatkan, ada kegerakan yang luar biasa, suatu kehidupan yang bersekutu, oikomene yang luar biasa, bersatu untuk selalu senantiasa melihat kepada kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Tuhan, bagi wadah persekutuan doa ini ya Allah, Engkau izinkan masalah demi masalah terjadi. Engkau izinkan sepengetahuan-Mu beban demi beban terjadi ya Allah.
seolah-olah timpang karena figur-figur yang telah pergi dalam rencanamu yang luar biasa. Tapi kalau masih ada berdiri berbijak, itulah kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Maka terjadilah terus Tuhan regenerasi demi generasi, anak-anak kecil, remaja, tua muda, seluruh ada kegerakan roh. Biarlah tempat ini penuh kemuliaan, tempat ini penuh dengan banjir orang-orang bertobat, orang-orang yang hidup bersekutu bersama, memuji dan melayani, berdoa bersama, baca kitab suci bersama, penuh sesak sampai di luar. Kemuliaan Allah terjadi. Haleluya. Dan jadikan wadah ini sebagai standar pelayanan bagi Allah. Di kota ini, di kabupaten ini, di pulau ini, di NTT dan seluruh yang dimana kalau Tuhan izinkan, Tuhan utus. Haleluya. Seluruh pengurus mulai ketua sampai seluruh pengurus dan anggota semua diberkati di jamaah Tuhan. Tim pelayanan yang luar biasa, yang hari demi hari Tuhan bentuk polis dengan berbagai macam talenta, pemain alat musik, pemimpin puji-pujian, suara-suara untuk memuji menyembah Tuhan, mulai dari tingkat anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua. Oh haleluya, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kegerakan Tuhan terus terjadi, urapan terus berlipat ganda terjadi. Tuhan, gereja hidup dari standar seperti ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, ada satu pergumulan besar bagi wadah ini, yaitu butuh lawatan Tuhan atas suatu pergumulan di bulan Januari. Ada ibadah Natal Oikumene, karena tentu Tuhan wadah ini berpijak dan bertumbuh dari kegerakan Oikumene. Turun temurun Tuhan sudah berlangsung. Maka mari Tuhan buat lawatan-Mu. Dari sisi persiapan acara, pendanaan, semua acara, semua gereja-gereja yang diundang, persekutuan doa, semua yang terlibat dalam panitia-panitia kecil, diberkati Tuhan, supaya lewat kegiatan ini bukan bersifat hanya seremonial belaka, tetapi Tuhan disanjung tinggi, Tuhan dimuliakan, ada pemberitaan, ada kesaksian bagi jiwa-jiwa Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berkati wadah ini untuk tahun depan memiliki suatu misi pelayanan yang luar biasa, berganda. Apapun itu di dalam di luar, Tuhan Engkau yang punya rencana yang terindah. Mari Tuhan buat lawatan Tuhan bagi setiap gereja-gereja di kabupaten kota ini, bagi setiap gembala-gembala pemimpin gereja, bagi setiap persekutuan doa, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya Tuhan. Jamah hati mereka, jamah hati semua, ada kegerakan roh, jangan main-main, hidup untuk memberitakan firman, bersatu padu, bergandengan tangan, tanpa batasan, supaya kami benar-benar hidup, karena Kristus adalah satu, Bapa dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati bangsa negeri kami Indonesia, Presiden kami Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, dengan program pemerintah, dengan program yang dibantu oleh para menteri, lembaga tinggi negara, TNI Polri, bahkan seluruh program sampai dengan tingkat provinsi kabupaten kota, bahkan IKN yang dilanjutkan, bahkan di tingkat provinsi kabupaten ini. Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, lindungi bangsa, lindungi pemimpin-pemimpin kami, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebijaksanaan di tengah situasi yang ada. Indonesia di dalam lawatan Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami tahu Tuhan masing-masing dengan masing-masing sedang dalam pergumulan pribadi. Menaikkan doa setiap saat, menaikkan doa seperti saat ini. Di mana-mana pun Tuhan yang sedang mengikuti, dia punya beban persoalan. Tapi pada saat dia percaya Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan dari apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.